Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok A2. Jadi di sini kita akan membahas tentang kehamilan dan apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan. Kehamilan merupakan suatu proses alami dalam siklus kehidupan wanita yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin. Dimulai sejak masa konsepsi dan berakhir pada persalinan dengan rentan waktu 280 hari atau 40 minggu. Pemeriksaan kehamilan termaksud aspek terpenting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, pengetahuan tentang kehamilan merupakan hal yang penting juga dalam kelangsungan selama kehamilan. Macam-macam tanda bahaya kehamilan diantaranya pendarahan per vagina, sakit kepala yang hebat, masalah penglihatan, bengkak pada muka dan tangan, nyeri perut yang hebat, gerakan janin berkurang atau menghilang, demam, mual muntah yang berlebihan. Berikut tanda bahaya kehamilan yang terjadi pada trimester 1. Yang pertama, pendarahan pada kehamilan. Pendarahan semacam ini mungkin suatu tanda terjadinya keguguran atau abortus. 2. Hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan yang terjadi kira-kira sampai usia kehamilan 20 minggu. Ketiga, nyeri abdomen. Yang dimaksud dengan nyeri ini adalah setiap keadaan ditandai rasa nyeri, otot perut tegang, dan nyeri yang memerlukan tindakan bedah emergensi. 4. Anemia. Anemia adalah suatu penyakit kekurangan sel darah merah. Ibu hamil dikatakan mengalami anemia apabila kadar hemoglobin ibu kurang dari 11 gram per desiliter pada trimester 1 dan 3, serta kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester kedua. Tanda bahaya kehamilan pada trimester 2. Yang pertama, preeklamsia. Hipertensi dengan tekanan darah sama dengan atau lebih dari 140/90 mmHg, ditandai dengan bagian ekstremitas dan wajah bengkak, sakit kepala, penglihatan mata menjadi kabur, dan adanya protein dalam urin positif. 2. Bayi kurang bergerak seperti biasa. Gerak janin akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik. Gejala yang akan terjadi gerakan bayi kurang dan 3 kali dalam periode 3 jam. 3. Anemia. Ibu hamil dikatakan mengalami anemia apabila kadar hemoglobin ibu kurang dari 11 gram per desiliter pada trimester 1 dan 3, serta kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester kedua. Yang selanjutnya, tanda bahaya kehamilan yang terjadi pada trimester ketiga. Yang pertama, pendarahan per vagina. Pendarahan baik berupa bercak maupun mengalir yang bisa disebabkan solusial plasenta atau pendarahan disertai nyeri perut atau placenta previa. Pendarahan tidak disertai nyeri perut. 2. Preeklamsia. Hipertensi dengan tekanan darah sama dengan atau lebih dari 140/90 mmHg, ditandai dengan bagian ekstremitas dan wajah bengkak, sakit kepala, penglihatan mata menjadi kabur, dan adanya protein dalam urin positif. Ketiga, bayi kurang bergerak seperti biasa. Gerakan janin akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik. Gejala yang akan terjadi gerakan bayi kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam. Selanjutnya, pencegahan dan program pemerintah. Hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tanda bahaya kehamilan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan ANC sebanyak 6 kali selama masa kehamilan, 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Pemeriksaan ANC dilakukan sesuai standar melalui pemeriksaan 10T, yakni 1. Penimbangan berat badan, 2. Pengukuran tinggi badan, 3. Pengukuran tekanan darah, 4. Mengukur lila, 5. Mengukur tinggi fundus uteri, 6. Screening status imunisasi TT, 7. Pemberian tablet FE, 8. Pemeriksaan tes lab, 9. Tata laksana kasus, 10. Temu bicara atau konseling. Adapun salah satu program pemerintah yaitu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi P4K. Yang pertama, untuk memberi pemahaman pada suami, keluarga, dan masyarakat bahwa setiap persalinan memiliki resiko yang mungkin dapat terjadi pada masa kehamilan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan ANC oleh para bidan. Yang ketiga,
terdatanya status ibu hamil, dan terpasangnya stiker P4K di setiap rumah ibu hamil yang berisi informasi tentang identitas ibu hamil. Perencanaan persalinan aman yang telah disepakati oleh ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. Yang kelima, adanya rencana untuk menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan yang disepakati oleh ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. Yang keenam, adanya dukungan secara luas dari tokoh-tokoh masyarakat, baik formal maupun non-formal, kader, dan dukun bayi. Peran bidan, sebagai bidan akan memberikan sebagian besar perawatan antenatal pada ibu hamil, melakukan pemeriksaan kesehatan, pertumbuhan, dan posisi bayi, membantu ibu hamil mempersiapkan persalinan dan kelahiran, memberi dukungan dan saran, serta memberitahu ibu untuk melakukan pemeriksaan rutin agar supaya terhindar dari tanda-tanda bahaya yang tidak diinginkan dalam kehamilan. Tinjauan Islam berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 menerangkan bahwa manusia itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, dan kita sebagai manusia dianjurkan untuk menjaga kehamilan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyakit yang sering timbul pada saat kehamilan. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.